Saat sekolah dulu, kita ingat bahwa ketika kita diajarkan untuk berpidato atau melakukan presentasi, maka hal pertama yang dilakukan adalah menulis terlebih dahulu naskahnya untuk kemudian dibacakan ketika kita membawakan sebuah pidato ataupun presentasi. Nah, ini ketika saya praktekkan saat kuliah dan kemudian ketika bekerja, itu sangat-sangat tidak nyaman hingga kemudian saya memutuskan bahwa setiap kali ketika harus pidato ataupun presentasi, saya tidak lagi menggunakan teks. Nah, ada beberapa alasan kenapa saya tidak menggunakan teks lagi ketika membawakan sebuah presentasi ataupun pidato, dan ini bisa jadi juga sesuatu yang penting buat Anda agar kemudian bisa mengoptimalkan presentasi yang Anda lakukan. Alasan pertama, kenapa saya tidak menggunakan teks ketika membawakan sebuah presentasi. Ketika kita membawakan presentasi dengan menggunakan teks, maka yang terjadi kita akan sangat kaku ketika tampil. Ya, kita akan sangat kaku ketika tampil. Bahasa tubuh kita sangat kaku. Kenapa? Karena kita harus memegang teks dan kemudian pandangan kita bolak-balik dari teks ke audiens, dari teks ke audiens. Nah, ini kalau mungkin dilakukan hanya dengan durasi 5 sampai 10 menit saja, maka tidak akan ada masalah. Akan tetapi ketika misalnya durasinya 15, 30 menit, 1 jam, bahkan 2 jam, ini sangat-sangat tidak apa ya? Kalau saya bilang ya sangat-sangat tidak manusiawi untuk dilakukan. Kenapa? Karena ini yang akan kemudian memunculkan kebosanan pada audiens ketika mendengarkan Anda berbicara. Yang kedua, alasan kenapa sangat disarankan tidak menggunakan teks ketika Anda membawakan pidato, ceramah, ataupun presentasi adalah saat membaca teks, otomatis Anda melepaskan pandangan Anda pada audiens. Artinya apa? Tidak ada kontak mata. Sementara meski kita berbicara di hadapan banyak orang, pada prinsipnya sebenarnya kita sedang berbicara secara individu dengan mereka agar kemudian mereka memberikan perhatian penuh kepada kita. Nah, ketika kita misalnya baca teks, kemudian menatap lagi, baca teks, menatap lagi, baca teks, menatap lagi. Nah, di momen-momen kita membaca teks, menatap kepada teks yang kita pegang, itu adalah momen kita akhirnya akan kehilangan koneksi dengan orang-orang yang ada di sekitar dan membuat akhirnya mereka menjadi tidak bisa secara total memperhatikan apa yang kita sampaikan. Nah, bagi Anda yang Muslim, Anda mungkin pernah memperhatikan saat khutbah Jumat. Secara umum, para khotib itu ketika memberikan khutbah itu sambil membaca teks, ya, sambil membaca teks khutbah Jumat. Nah, perhatikan di momen seperti itu apa yang terjadi. Kebanyakan jamaah ketika khotibnya itu saat khutbah membaca teks, mereka pun kemudian sangat khusyuk, ya, tunduk sambil mengangguk-ngangguk, ketiduran ataupun mengantuk. Nah, kenapa? Ya karena para jemaah ketika misalnya memperhatikan si khotib, ya khotibnya terlihat asik membaca teks, tidak ada kontak mata. Nah, audiens pun ataupun jamaah akhirnya tidak membangun kontak mata dengan si khotib. Nah, akan tetapi sangat berbeda. Saya punya pengalaman ya beberapa kali itu ketika sholat Jumat dan kemudian khotibnya itu dia tidak membaca teks ketika memberikan sebuah khutbah, tapi kemudian secara langsung ketika berbicara menatap kepada jamaah. Bahkan seakan-akan ya setiap jamaah itu ditatap satu persatu secara langsung dan membuat kedekatan antara si khotib dan jamaah itu kuat dan ada perasaan juga di dalam diri si jamaah kalau misalnya si khotib ini berbicara dan kemudian menatap ke dirinya dan dia tidak membalas tatapan itu, maka ada perasaan yang tidak nyaman, ada perasaan bersalah dan itu membuat akhirnya si jamaah tetap melihat, menatap dan mengikuti khutbah dengan baik. Nah, ini
juga bisa terjadi ketika kita melakukan pidato ataupun presentasi, ya. Jadi jangan sampai misalnya mungkin Anda saat bicara dan kemudian menatap teks, tiba-tiba mungkin pas Anda angkat kepala Anda, audiensnya Anda sudah asik dengan gadgetnya masing-masing, atau malah mungkin sebagian sudah beranjak pergi meninggalkan Anda. Oke, nah yang ketiga, yang sangat saya tidak sukai ketika harus pidato presentasi sambil membaca teks itu adalah membatasi bahasa tubuh kita, membatasi gerak tangan kita, membatasi bagaimana kita mengekspresikan pesan. Nah, sebuah pesan itu tidak selalu tentang seperti apa dia diucapkan, akan tetapi seperti apa saat diucapkan. Nah, jadi ketika misalnya kita memegang teks, automatically ya, misalnya mungkin ya tangan kita terbatas, hanya salah satu yang kemudian bisa kita gerakan, atau malah dua-duanya nggak bisa kita gerakan. Tapi kalau tanpa teks yang terjadi, Anda bisa berbicara dengan lebih optimal. Pesan-pesan Anda bisa jauh lebih maksimal. Anda bisa bercerita bahwa kondisi saat ini kita masih ada di level bawah. Kita butuh mendorong diri kita. Kita butuh naik ke level yang lebih tinggi, dan visualisasi dengan hand gesture seperti itu akan sangat membantu ketika kita melakukan presentasi agar pesan kita jauh lebih mudah dipahami dan kemudian membuat audiens bahagia, senang ketika memperhatikan kita. Karena kita tidak membosankan. Oke, itulah 3 alasan kenapa saya menghindari ketika presentasi, pidato, khutbah menggunakan teks. Lalu bagaimana caranya? Apa yang butuh kita lakukan agar kemudian kita tidak tergantung atau ketergantungan dengan teks? Saya akan buatkan videonya, simak terus di channel ini. Oke, nah bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini karena senantiasa akan ada video terkait dengan bagaimana membantu Anda untuk lebih percaya diri, lebih mahir di dalam public speaking, dan bagaimana mengembangkan diri. Saya Ronald Tagalung, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses selalu.